Oke, saat ini saya bersama dengan Andre Rorimpande dan Lutfi Alfian Eka Koswara dari NSA Jakarta. Lutfi, Andre gimana kabarnya? Baik, Bu. Baik. Buat yang merayakan, selamat Idul Fitri dulu, Lebaran. Terima kasih, Bung. Mohon maaf lahir batin. Ya. Lebaran batin juga. Lebaran pada makan apa aja nih? Udah dipuas-puasin apa nih? Lutfi di mana? Cirebon ya? Ya, di rumah. Makan opor biasa sama ketupat sama kentang balado gitulah. Sama daging. Kalau orang Cirebon apa yang biasa, yang ciri khasnya apa, makanan apa? Ciri khasnya ya untuk lebaran. Gentong sih cuma untuk lebaran sih normal aja sama kayak opor, ketupat gitu. Oh. Kan biasanya mudik juga kan ke Ciamis. Cuma lagi kayak gini nggak ke Ciamis. Andre, liburan ngapain aja, Andre? Ya, seperti biasa lah, Bung. Latihan. Ini Andre posisi di mana? Nge-gym doang. Lagi di Jakarta. Lagi di mes. Oke. Sekarang kita ngobrol-ngobrol dikit masalah basket ya. Ini kita yang menarik dari NSA musim ini, selain kenyataan bahwa NSA itu menjadi top tim di IBL 2020, walaupun tidak selesai seasonnya, istilahnya masih terputus di tengah-tengah gitu. Tapi rekodnya menunjukkan bahwa selama regular season NSA menjadi top tim, dan salah dua penyebabnya adalah dua faktor X yang dimiliki NSA, yaitu Lutfi Koswara dan juga Andre Rorimpande. Bergantian kalian ini memberikan sumbangan yang sangat-sangat kritikal bagi beberapa kemenangan NSA di IBL 2020 ini. Mungkin kita ke Lutfi dulu. Lutfi, apa yang Lutfi paling ingat dari performa di IBL 2020 ini? Game mana? Game paling Indonesia Patriot kemarin sih. Ya, yang mana? Yang terakhir waktu di Kediri itu? Di Jakarta. Yang di Jakarta yang NSA. Oh, di Jakarta. Oke. Ya. Apa yang diingat Lutfi dari game itu? Ya, saya kayak bikin poin buat leading di detik-detik terakhir sih. Di poinnya gitu, kayak bikin krusial lah. Iya. Situ kayak nggak nyangka aja gitu. Yeah. Bisa menang lawan Indonesia Patriot. Dan selain performa Lutfi ya, tembakannya di menit-menit akhir melawan Indonesia Patriot, kemudian dilanjutkan juga dengan performa apik Lutfi pada waktu itu di Kediri melawan Amarta Hang Tua. Lutfi waktu itu mencetak 12 poin ya, semuanya dari 3 point, 4 dari 5 tembakan 3 point. Apa yang berbeda Lutfi bagi Lutfi sendiri di IBL 2020 ini dibanding musim-musim sebelumnya? Apa yang dirasakan berbeda dari segi permainan Lutfi? Kepercayaan pelatih sih, sama anak-anak juga support saya, kayak udah fokus saya nembak gitu, masuk nggak masuk ya urusan belakang, yang penting anak-anak udah support, terus kayak Des, Mike gitu bikin situasi, Widi bikin situasi, terus cari saya sampai open shot gitu. Yang penting fokus buat nembak aja sih, Bung. Ya dari situ saya pede jadinya nembaknya gitu, dikasih kepercayaan pelatih, teman-teman juga. Tapi posisi shooter dari Lutfi kan bukan tahun ini aja kan, tahun-tahun sebelumnya juga posisi shooter. Tapi kelihatannya tembakan tahun ini apakah ada perubahan mekanis dari tembakan atau cuma masalah kepercayaan diri aja? Ya kepercayaan diri sama sistem pelatih juga sih. Apa yang sistem pelatih dari pelatih yang baru ini ya, kepelatihan baru di NSA ini yang menyebabkan Lutfi bisa berkembang permainannya? Kayak banyak situasi open shot gitu sih dari sistem coach Cina ini. Memang didesain seperti itu ya? Ada beberapa play di mana tembakan terakhir diserahkan pada Lutfi gitu? Ya, ada gitu. Kalau nggak saya ya Pandai gitu. Oke. Tentunya dalam beberapa posisi ini, dalam beberapa play yang digambarkan ini, begitu tahu bahwa Lutfi itu menjadi eksekutornya, tentunya kan mesti ada beban atau pressure atau apa. Kerasa nggak Lutfi ngerasain kayak gitu? Nggak ada sih. Sekarang kayak anak-anak tuh support, kayak saya sebelum nembak aja tuh anak-anak kayak udah selebrasi apa tuh. Jadi kayak nggak mau bikin kecewa teman-teman lah. Sampai nggak masuk gitu.
Dan itu sama sekali Saking percayanya tuh. nggak pressure Lut ya. Nggak ada, kayak anak-anak tuh kayak saya baru pegang bola mau passing ke saya gitu, anak-anak udah selebrasi duluan ya. Nggak mau kecewain teman-teman lah sampai segitunya ke saya gitu. Kalau Andre sendiri bagaimana deh? Game apa yang paling Andre ingat di IBL 2020 ini? Ya paling yang di Surabaya sih Bung, pas ketemu BPJ tuh. Ya, game terakhir yang kita Indonesia, iya. Yang kita ketinggalan terus kita bisa step up. Ya. Itu Andre tercatat mencetak 12 poin, 3 rebound sama 3 assist, hampir complete game. Iya. Tapi kan sebelum ini juga Andre juga lumayan apik juga main waktu ngelawan Louvre di Kediri. Ini catatan saya, ada beberapa game sebelumnya juga ini. Kalau Andre sendiri sebenarnya paling comfortable mainnya itu main posisi atau pola seperti apa sih sebenarnya? Kalau saya sih lebih nyaman main posisi 2-3 ya. Soalnya dari dipegang sama Mas Coach Wahyu, saya pertama diminta main posisi point guard. Udah dicoba tapi kayak harus banyak belajar sih. Cuman saya lebih nyaman main posisi 2-3 sih. Itu lebih enak. Dan ini kalau di posisi 2 terbukti juga ya bisa lebih produktif lagi Andre ya. Iya. Pada waktu ngelawan BPJ kemarin, faktor apa yang kira-kira mendorong atau mendukung usaha Andre untuk bisa main secara produktif di 12 poin? Pede aja sih kalau saya sih pede aja sih Bu. Soalnya kan si Lutfi juga pas waktu itu dia tangannya juga lagi cedera kan. Yeah. Tangannya lagi cedera. Terus mungkin kaki. Kaki. Salah kaki. Engkelnya dia kayaknya. Kakinya dia, terus dia nggak bisa main banyak. Ya udah pada saat itu juga saya kan main banyak juga. Ya puji Tuhan saya bisa bikin step up tim dan puji Tuhan juga bisa menang. Gitu sih. Oke. Lutfi maupun Andre ini kan kadang-kadang bisa menjadi starter ya, tapi kan seringkali kan coming out of bench ya, menjadi pemain pengganti, pemain cadangan di situ. Dari pengalaman Lutfi dan Andre sendiri, pertama-tama, udah berapa lama kalian bermain di liga profesional? Saya 7. Lutfi udah 7 tahun. Kalau Andre? Ya. Saya baru 2 tahun. 2 tahun. Ini mau ke 3 tahun. Mau ke 3 tahun ini. Andre selamanya di NSA kan? Iya. Lutfi? Sebelum main juga di NSA. Sama. Di NSA terus dari zaman NBL, Bu. NBL. Nah, seperti tadi yang saya katakan tadi kan, ini seringkali kan menjadi pemain pengganti, pemain cadangan gitu ya. Sebenarnya seberapa susah sih mempersiapkan diri untuk bermain sebagai pemain pengganti itu? Karena kan kita tidak tahu nih dalam satu game kapan dimasukkan, ya kan? Kapan mesti ini, tapi kan harus ready setiap saat. Ada ini nggak, ada strategi atau trik-trik khusus nggak untuk mempersiapkan diri selama game itu sebagai pemain yang pengganti seperti Andre maupun Lutfi? Kalau dari saya ini sih kayak lebih siap dari bench gitu. Kayak lihat situasi game awal tuh kayak gimana, ntar pas dibutuhin pelatih kayak gimana, jadi enak lah pas dimainin pelatih. Jadi tahu situasi yang kurang apa dari offense maupun defense. Jadi lebih siap lah dari bench. Kalau Andre? Kalau dari saya sih biasanya saya kalau jadi bench player sering diingatin pelatih sih. Nanti kalau misalnya kamu masuk, kamu lihat kamu ganti posisinya siapa nih. Nah, di posisinya dia itu kamu lihat gerakannya dia, polanya kita itu seperti apa. Nah, nanti kalau kamu bakal gantiin si dia ini, misalnya si Lutfi, berarti kamu harus ikutin polanya kita, terus ngelakuin sama persis. Kalau misalnya kosong, kamu harus tembak, nggak usah lain-lain. Terus ada yang kosong juga, walaupun kamu kosong, tapi ada yang lebih kosong, itu harus passing, gitu-gitu sih, Bung. Harus siap dari bench itu. Nah, itu harus lihat. Pertanyaan saya mengenai kesiapan itu. Ini kan seringkali orang ngomong kalau umpamanya kalian berdua ini kan shooter nih, ya kan, main posisi 2 atau 3, mau nggak mau kan pasti kemampuan menembak ini yang penting gitu. Bagaimana caranya supaya dalam tanda kutip tangan kalian itu nggak dingin, tetap istilah on fire gitu. Setiap ini kan kalau orang main itu kan seringkali kan kalau udah main baru kerasa nih feel-nya. Nah, ini kalau sebagai pemain pengganti kan
saat itu juga masuk, saat itu juga main, saat itu juga harus menembak dengan baik gitu loh. Bagaimana caranya? Iya. Kalau dari saya sih kayak yakin aja gitu, percaya sama diri sendiri, jangan takut salah kayak buat nembak kosong gitu. Yang penting dapat kosong tembak ya udah, nggak masuk coba lagi aja. Paling 2 kali 3 kali masuk diganti dulu, baru dimasukin lagi. Nah, kalau saya sih biasanya Bung dari pemanasan sih. Saya banyakin nembak aja. Walaupun misal pun saya starter ataupun bench player, nah saya harus siap. Maksudnya kita persiapinnya di pemanasan itu. Okay. Sebelum kita bertanding, kita harus memang benar-benar maksimal di pemanasan. Kalau kita misalnya pemanasan juga ngasal, dalam artian ngasal gitu, pasti juga di game kita juga pasti akan ke bawah gitu sih. Oke. Kalian berdua kan perantauan juga kan? Iya, betul. Lutfi aslinya dari mana, Lutfi? Ciamis, Bung. Cuma bapak tentara kan di asrama Ranut inilah. Jadi masih dinas di Cirebon. Kalau Andre asalnya dari? Dari Manado. Dari Manado. Dari Kota Bitung. Kota Bitung, berarti di selatan kan? Iya. Itu kan di utara, Bitung. Andre ceritanya gimana? Dari Bitung bisa terdampar di Sunter? Ini, manajer Koalan. Jadi tuh saya awalnya udah nggak mau nurusin basket, Bu. Jadi mau kerja. Jadi mau langsung kerja sama ada ini saudara. Dan terus tiba-tiba si Koalan telepon, katanya mau nggak main di NSA. Terus ditanggung kuliahnya semuanya. Terus saya bilang, ya coba ngomong sama ini orang tua dulu. Terus tiba-tiba dikasih, udah deh langsung ke Jakarta. Gitu. Berarti sekarang masih kuliah? Masih kuliah. Kuliah di mana? Lagi skripsi. Lagi kuliah di Universitas 17 Agustus. Oke. Berkah juga kan ya ikutan di NSA. Kalau nggak gimana mau ketemu Karen? Benar. Oke. Salah satu hal mengenai NSA ini adalah dari namanya itu sendiri kan. Ini kan dari inisial dari nama pemiliknya kan, Nasiuhao kan. Iya. Dan baru berapa hari kemarin saya lihat beliau merayakan ulang tahunnya. Tapi ini sosok yang misterius juga itu karena jarang tampil, jarang dikenal orang. Tidak seperti owner-owner dari klub-klub lain gitu. Klub lain. Saya ingin bertanya kepada Lutfi dan juga Andre yang sudah dibesarkan ya dalam kutip di NSA ini. Kenal nggak dengan sosok NSA ini, dengan Pak Nasiuhao ini? Kenal sih. Sering ketemu juga sih. Sering ketemu kayak makan di luar gitu. Kayak ada acara, dia pasti ada. Kalau buat nonton basket sih susah. Dia jarang banget susah buat nonton NSA. Iya. Terakhir kemarin tuh Bung, pertama. Semifinal. Pertama kalinya dia nonton semifinal tuh. Iya, pertama kali tuh Bung, selama NSA main. Iya. Selebihnya ya ketemu di luar kayak makan doang. Sama di luar. Tapi emang jarang kelihatan sih. Pernah nggak sih ada yang bertanya kenapa beliau jarang untuk menonton kayak mendukung timnya gitu, terutama di Jakarta gitu? Banyak sih yang nanya-nanya. Iya. Banyak yang nanya-nanya. Misalnya bosnya Indonesia kemana sih? Gini-gini, paling jawabannya lagi ada urusan gitu-gitu sih. Kerjaan. Sibuk, ada urusan kerjaan. Gitu. Enggak, karena kan apa yang dilakukan oleh Pak NSA ini, Pak Nasiuhao ini kan ini membiayai tim, membesarkan tim, kemudian juga tidak hanya membesarkan tim sebagai organisasi ya, tapi juga memberikan kesempatan banyak anak-anak muda seperti Lutfi dan Andre juga kan, di samping bermain juga memberikan kesempatan untuk berkuliah juga, untuk istilahnya ada pegangan gitu kan nanti untuk masa depannya kayak gitu-gitu. Jadi kan ada sisi sosial di sana yang saya lihat cukup unik sekali gitu. Kenapa nggak sekalian juga enjoy juga gitu. Apalagi tahun ini bermain luar biasa dan kita pribadi saya sendiri juga kalau kemarin tidak ada foto dengan Pak Nasiuhao di Instagram, saya juga kurang lebih nggak yakin beliau ini adalah pemiliknya gitu. Tapi kalau selama ini interaksi dari Lutfi dan Andre sendiri pernah ngobrol langsung dengan Pak Nasiuhao? Pernah. Nah, kalau saya belum. Kalau dari Lutfi sendiri pada waktu itu ketika ngobrol Pak Nasiuhao sebenarnya
apa sih yang sebenarnya Pak Nusyuho itu inginkan dari seorang pemain seperti Lutfi ini? Dia kayak nggak mau tahu aja sih kayak urusan pemain. Dia baik aja sih orangnya, kayak nggak tahu sama pemainnya gitu, kayak dia nggak tahu. Cuma dia kayak sederhana gitu orangnya, kayak ngeliatin kalau dia memilih klub atau apalah, kayak cara berpakaiannya gitu. Biasa aja, kayak sederhana lah orangnya. Pernah nggak Pak Nusyuho itu memberikan kayak wejangan gitu di depan tim? Ya pernah, kayak ya cara makan gitu sih seringnya. Apa biasanya yang sering dia sampaikan, pesan apa yang paling sering dia sampaikan kepada tim? Kayak semangat, kasih semangat terus aja gitu doang. Kayak kemarin tuh kayak masuk semifinal tuh kayak dia kayak apa ya, berterima kasih lah udah sampai semifinal gitu, nggak nyangka aja. Baru kali ini kan masuk semifinal timnya dia. Lah. Ya. Pertanyaan terakhir untuk kalian berdua. Seandainya ada hal-hal apa sih yang perlu ditingkatkan oleh NSA lagi sehingga NSA bisa menjadi juara IBL? Waduh. Kalau dari Lutfi sendiri, apakah perlu ada perombakan pemain nggak? Nggak ada, cuma kayak anak-anak sekarang sih udah kompak ya. Pemain asingnya juga support banget lah ke anak-anaknya. Nggak saling salah-salahin. Kalau lagi down tetap ngasih semangat gitu. Jadi kayak makin dikompakin aja lah biar jadi juara. Nggak ada perombakan apa lagi, kayak tambahin buat segi defense-nya lebih mantap lagi, itu aja. Kalau dari Andre sendiri, Andre gimana confident-nya Andre? Seberapa confident Andre kalau ini dilanjutkan Indonesia bisa jadi juara? Percaya sih, karena dilihat dari cara mainnya kita, maksudnya dengan kita baru beberapa kali latihan ya dengan pemain baru seperti Widi, Randika, Jan Michel. Maksudnya kita harus lebih fokus aja. Soalnya kita ini lagi bagus gitu. Cuman karena ya masalah COVID ini mungkin chemistry kita jadi hilang atau gimana. Nah, itu pas mau mulai lagi kita emang harus benar-benar jaga kondisi. Sama pemain-pemain asing kita juga, kalau misalnya kita mau pakai pemain asing, mereka juga emang harus siap gitu. Pas balik ke sini, mereka harus siap juga main sama kita, ikutin polanya kita gitu aja sih. Oke, dan jangan lupa Pak NSA masih menyimpan seorang Rizky Effendi yang masih belum sempat bermain gara-gara cedera. Iya. Makin banyak Arsenal. Kemarin seri Malang itu dia mau main, tapi ditunda. Mau main tapi ditunda. Jadi ngebaso di Malang. Daripada jalan-jalan aja udah. Iya. Oh ya udah. Oke, Lutfi, Andre, thank you untuk bincang-bincang singkatnya. Thank you. Sukses selalu di Indonesia, sukses selalu di karir basket. Thank you. Thank you, Bung. Di masa ini ya, semoga kita berdoa, semoga pandemi lalu kita bisa. Amin. Thank you, Andre. Amin. Thank you. Ya.